Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika meneruskan membahas tentang pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Bagaimanakah dan seperti apakah bentuk-bentuk pecahan? Kita akan pelajari pada video kali ini. Selamat belajar dan selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Bentuk pecahan. Pecahan terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Terakhir, bentuk pecahan terakhir adalah persen. Tahukah kalian, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi, pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Tahukah kalian, jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi, yang dimaksud dengan pecahan campuran adalah jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Karena pada pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Tahukah kalian, pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Artinya, pada pecahan desimal, penyebutnya adalah persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Satu angka di belakang koma itu artinya persepuluhan. Dua angka di belakang koma itu perseratusan. Dan 3 angka di belakang koma adalah perseribuan. Tahukah kalian, persen biasanya dilambangkan dengan tanda khusus. Pecahan persen merupakan bilangan yang dibagi 100. Maka pecahan persen memiliki penyebut perseratusan. Setelah kalian mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan, mari selanjutnya kita coba untuk belajar bagaimana cara menggunakan bentuk-bentuk pecahan itu dalam sebuah latihan. Kita akan coba merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan 61/2. Jika dirubah menjadi pecahan campuran, ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka yang harus dilakukan adalah mengalihkan 6 dengan 2 dan ditambahkan dengan 1. Maka artinya menjadi 6 kali 2, 12, ditambah 1. Maka berubah menjadi 13/2. Maka pecahan campuran ini kita sudah rubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini yang terjadi. Maka ketika pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa, caranya diulangi lagi adalah 6 kali 2, ini dikali yang di bawah penyebut, dan ke pembilang ditambahkan hasil dari perkalian di bawah. Jadi 12 ditambah 1. Ini jadi 13. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan coba merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat pada pembelajaran bahwa pecahan desimal penyebutnya harus persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Maka jika kita memiliki pecahan biasa 1/10, nah, ini penyebutnya sudah persepuluhan, maka artinya persepuluhan itu 1 angka di belakang koma. Maka artinya
1/10 itu sama dengan bilangan desimalnya adalah 0,1. Nah, ini satu angka di belakang koma hasilnya persepuluhan. Nah, bagaimana jika misalnya kita memiliki 1/5? Nah, di sini penyebutnya belum persepuluhan, perseratusan atau perseribuan. Maka langkah yang kita lakukan adalah merubah penyebutnya menjadi persepuluhan. 5 untuk menjadi 10 itu kali 2, maka kita kalikan dengan 2. Ya, 1 dikali 2, maka hasilnya adalah 2. Dan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Nah, setelah berubah penyebutnya dari persepuluhan, ini bisa kita rubah menjadi bilangan desimal. Ya, persepuluhan maka satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 0,2. Nah, 2 satu angka di belakang koma ini adalah persepuluhan. Bagaimana dengan perseratusan? Nah, artinya misalnya kalau perseratusan, misalnya kita punya angka 3/20. Nah, 3/20 itu bisa tidak dirubah menjadi, dia bukan persepuluhan, tapi lebih mendekati harus dirubah menjadi ke perseratusan. Berapa angka untuk bisa menjadikan 20 ini ke 100? Harus dikalikan dengan 5. Maka kita kalikan dengan 5. 3 kali 5, 15. 20 kali 5, 100. Maka ketika penyebutnya sudah perseratusan bisa dirubah menjadi bilangan desimal. Berapa bilangan desimalnya? Ingat, bilangan perseratusan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,15. Nah, 15, 1 dan 5 atau 15 ini 2 angka di belakang koma. Maka ini kita bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Selanjutnya kita akan merubah pecahan berikut adalah pecahan biasa kita rubah ke dalam persen misalkan. Nah, ingat persen itu penyebutnya harus perseratusan. Jadi misalnya kalau 2/100, ya ini penyebutnya sudah perseratusan, maka dia bisa langsung diubah menjadi persen, berarti adalah 2%. Nah, tanda khusus pada persen ini tanda khusus pada persen ini. Jadi seperti 0/0 gitu tanda khususnya persen ini. Padahal ini tanda khusus yang dimiliki untuk bilangan persen ya. Ini tanda persennya. Jadi di bilangan pecahan persen ini harus ditulis 2 dengan tanda khususnya ini seperti 0/0 gitu. Tanda ini persen ini dibacanya persen gitu ya. Nah, artinya maka ingat sekali lagi bilangan persen itu pecahan persen penyebutnya harus perseratusan. Jadi kalau misalnya 2/5, berapa persenkah ini 2/5 gitu. Nah, maka yang kita kejar kita harus merubah dulu penyebutnya ini jadi 100. Berapa 5 supaya jadi 100 gitu. Jadi artinya kalau 5 jadi 100 itu harus dikalikan berapa gitu kan. Nah, misalnya 5 bagi 100 atau 100 dibagi 5 itu adalah 20. Maka kita kalikan 20. Ya. Nah, atas sama dikalikan dulu atasnya. 9 dikalikan 20 hasilnya adalah 40. Nah, 5 dikali 20 adalah 100. Nah, setelah begini baru ketahuan karena sudah penyebutnya perseratusan. Maka hasilnya adalah berapa? 40%. Nah, gini seperti ini. Gitu ya. Dan atau sekarang kalau misalnya kita sudah mengetahui berarti kalau misalnya ada diskon 20%. Nah, artinya kalau kita jadikan pecahan biasa sekarang kita langsung tahu berarti ini artinya 20/100 kalau jadikan pecahan biasanya dibalik seperti ini. Jadi intinya yang harus dikunci pada bilangan persen adalah penyebut pada pecahan biasanya dia harus jadikan dulu perseratusan. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan persen yang kita miliki ini pecahan persen yang kita miliki ini, kita mau rubah ke jadi pecahan desimal. Bagaimana cara desimal? Ingat, 20% itu artinya 20/100. Maka kalau dirubah ke dalam pecahan desimal, kalau dia perseratusan berarti di belakang koma berapa angka? Ya, di belakang koma harus 2 angka. Maka kalau 20/100 atau 20%, dibilang desimalnya berapa? Bilangan desimalnya adalah 0,20. Nah, 20. Nah, ini berarti kan 2 angka nih. Nah, itu berarti sesuai nih. Di bilangan persennya 20%, 20% itu 20/100, maka bilangan desimalnya adalah 0,20. Nah, begitu. Jadi cukup mudah kalau sudah jadikan persen itu. Ya. Nah, jadi apapun yang dilakukan kalau tentang bilangan persen sudah bisa dilakukan. Nah, misalnya contoh lagi nih. Misalnya ada contoh lagi 38%.
Nah, maka 38% itu artinya adalah 38 per 100. Nah, 38 per 100 itu artinya adalah 0,38. Nah, jadi sudah bilangan persennya ini.